Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Wa'lam annal basmalata fi suratin namli Qur'anun bittifakin. Ketahuilah bahwasanya bismillah di surat An-Naml itu bagian dari Al-Qur'an. Bittifakin secara ittifaq para ulama. Wa amma fi awailis suwari fal masyhuru min madhhabi Abi Hanifah annaha laysat minal Qur'an. Menurut Imam Abi Hanifah, di setiap awal surat Al-Qur'an, bismillah itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Makanya kan di Makkah tuh ya, biasanya kan kalau kita mendengar bacaan orang Mekah nih di Masjidil Haram, itu bismillahnya tidak terdengar. Mungkin karena dia anggapannya bismillah itu di setiap surat Al-Qur'an itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Makanya jangan heran ya, jangan aneh ketika kita mendengar bacaan surat Al-Qur'an di Masjidil Haram itu ya jangan aneh lah. Tapi untuk hukumnya, untuk masalah ini kita hendaknya berprasangka baik untuk meyakinkan bahwasanya apa yang imam di Masjidil Haram itu membaca surat, kita yang meyakini bahwasanya imam yang membaca surat di Masjidil Haram itu ketika sholat, imam tersebut membaca bismillah meskipun tidak terdengar. Itu kita prasangka seperti itu ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita tidak sampai ke sana prasangka kita, don kita, husnudon kita, otomatis sholat kita tidak akan sah. Karena apa? Karena kemungkinan imam di Masjidil Haram itu madhabnya beda. Madhabnya beda. Artinya keyakinan atau menurut madhab imam tersebut, imam di Masjidil Haram itu bismillah bukanlah bagian dari Al-Qur'an. Sementara kita kan orang Indonesia, bismillah itu bagian dari Al-Qur'an, madhabnya Imam Syafi'i. Jadi di sini setiap awal Al-Qur'an, setiap awal surat Al-Qur'an menurut Imam Abi Hanifah, bismillah itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Kama huwa madhabul Malik, sebagaimana madhabnya Imam Malik. Imam Malik pun sama madhabnya seperti Imam Abi Hanifah. Yang artinya bismillah itu di setiap Al-Qur'an bukanlah bagian dari Al-Qur'an. Lakin sahihu min madhabi Abi Hanifah annaha ayatun wahidatun minal Qur'an. Tetapinya menurut qaul sahih yang masyhur di madhab Imam Abi Hanifah, bismillah itu satu ayat dari Al-Qur'an. Unzilat li falil fasli bainas suwari wat tabarruk biha bidalilin annaha kutibas fil masahifi bi khatil qur'ani min ghairi inkarin minas salafi wal khalaf wa adami jawazi sholati biha faqat. Jadi menurut Imam Abi Hanifah, bismillah di dalam surat Al-Qur'an itu diturunkan secara terpisah. Ini menunjukkan bahwasanya di setiap mushaf itu ditulis bismillah itu ya terpisah dari suratnya. Oleh karenanya bismillah itu satu ayat dari Al-Qur'an. Wa adami jawazi sholati biha faqat, dan juga ketika sholat membaca bismillah itu hukumnya diwajibkan. Innama huwa li syubhatin fi kauniha ayatan tamatan fa inna syafi'i fi ahadi kaulaihi dhahaba ila annaha ma'ama ba'daha ayatun tamatun minas suwari. Menurut Imam Syafi'i, yaitu pendapatnya soal tentang masalah bismillah itu bagian dari ayat Al-Qur'an.
Fa awrasa dzalika syubhatan fala yata'adda biha al-fardhu wal maqtu' wa jawaza tilawatiha lil junubi wal haid. Maka oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, ketika orang junub atau orang yang sedang haid membaca bismillah tidak apa-apa. Innama huwa ala qasdi tayammun wa tabarruk. Tetapi ya tujuannya niat untuk tayammun, untuk membiasakan diri atau misalkan untuk berkah, untuk mengalap berkah. Kalau tujuannya seperti itu, maka boleh bagi orang yang junub dan orang yang sedang haid itu membaca bismillah. Bagi orang yang junub dan haid boleh membaca bismillah. La ala qasdil Qur'ani, membacanya itu bukan untuk membaca Al-Qur'an, melainkan hanya untuk tabarruk, untuk ngalap berkah saja. Tidak boleh bagi orang junub membaca bismillah dengan tujuan membaca Al-Qur'an. Tidak boleh, haram hukumnya. Kama idza qala alhamdulillahi rabbil alamin ala qasdi syukri duna tilawah fa hadzal qasdu yakhruju al makru'u minal qur'aniyah. Sebagaimana sama saja seperti kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu pun kalau tujuannya untuk syukur, mengucapkan syukur kepada Allah, itu tidak apa-apa. Karena apabila kita tujuannya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin hanya sebatas kita mengucapkan syukur kepada Allah, maka itu keluar dari bangsa Qur'aniyah. Tapi kalau tujuannya niatnya untuk Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca Fatihah misalnya, itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab.